Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat, kuat, dan bersemangat. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi PPKN bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu sub pokok bahasan yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk kompetensi dasar 3.1 atau kompetensi pengetahuannya, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan kompetensi 4.1 atau kompetensi keterampilan, yaitu menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sebuah negara yang merdeka itu pasti selalu membutuhkan pondasi atau dasar negara. Seperti halnya sebuah rumah, ketika rumah tersebut akan didirikan, maka harus dibuat terlebih dahulu pondasinya. Semakin kuat pondasi rumah tersebut, maka semakin lama rumah tersebut bisa berdiri dengan kokoh. Tetapi jika pondasi rumah yang dibangun tidak kuat, maka rumah tersebut bisa saja ambruk. Nah, negara juga demikian. Ketika sebuah negara akan didirikan, maka sebelumnya para pendiri negara harus merumuskan terlebih dahulu pondasi atau dasar negaranya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar negara yang dibangun di atas pondasi tersebut dapat berdiri dengan kuat, kokoh, dan tidak mudah terpecah belah. Lalu bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Apakah juga memiliki dasar atau pondasi? Jawabannya adalah jelas Indonesia memiliki dasar negara atau pondasi yang kita sebut dengan Pancasila. Pondasi negara yang ada itu harus mengandung ciri-ciri, cita-cita, dan juga tujuan negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena ketika negara itu akan berdiri, harus dibentuk dahulu dasar negaranya. Nah, Indonesia juga begitu. Ketika bangsa Indonesia ingin meraih kemerdekaan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah merumuskan dasar negara. Jadi, mereka merumuskan Pancasila terlebih dahulu. Setelah Pancasila itu dirumuskan, dibuat, dan selesai, baru Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Yang kedua yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara, yaitu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perlu kalian ketahui, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan kaidah hukum yang fundamental. Artinya apa? Artinya Pancasila ini bersifat tetap, alias tidak dapat diubah atau diganti dengan ideologi lainnya. Oke, berlanjut ke Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, ini bisa kita istilahkan dengan pedoman. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu artinya adalah pedoman. Maksudnya pedoman atau arah atau petunjuk dalam berperilaku luhur di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ideologi Indonesia itu adalah Pancasila. Nah, apa sih ideologi?
Ideologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu idea yang artinya konsep atau gagasan, dan juga logos yang artinya adalah ilmu. Jadi kalau kita simpulkan, ideologi itu adalah ilmu atau pengetahuan tentang gagasan dan Pancasila menjadi ideologi dari bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup itu sering sekali dikaitkan dengan sebuah ideologi. Adapun makna Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu untuk memberi arah atau petunjuk dalam hidup bernegara. Oke, selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, mencapai keadilan, persatuan, kemakmuran, dan kedaulatan. Kedua, menjadi landasan bagi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila itu bersifat memaksa. Artinya apa? Artinya, Pancasila itu dapat mengikat dan memaksa warganya untuk tunduk dan patuh kepada Pancasila. Oke, lanjut, yaitu hubungan antar sila dalam Pancasila. Hubungannya antar sila dalam Pancasila itu sangat erat ya, karena kelima sila tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan atau karena merupakan satu kesatuan. Untuk sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama dan yang paling utama. Kenapa? Karena sila ketuhanan yang Maha Esa ini itu menjadi sila penerang bagi sila-sila lainnya. Nah, maksudnya apa? Ketika seseorang sudah dapat mengamalkan dengan baik sila pertama, maka orang tersebut akan dengan mudah mengamalkan sila-sila berikutnya. Tetapi apabila seseorang tersebut belum bisa mengamalkan dengan baik sila pertama, maka akan sulit baginya mengamalkan sila-sila berikutnya. Oke, baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini mengenai materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semoga materi yang tadi Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan benar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.